Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan teori akuntansi mengenai perkembangan struktur institusional dari akuntansi keuangan, akuntansi manajemen, auditing, dan lainnya. Sebelumnya saya akan mengenalkan anggota dari kelompok 4. Yang pertama ada Naili Alfiatur Rohmah dengan NIM 065. Yang kedua ada Alia Mardatila dengan NIM 083. Dan yang ketiga ada Fikrun Ahmad Al-Fansuri dengan NIM 097. Dan saya sendiri, Safa Alia Harunisa dengan NIM 112. Di sini kami akan membahas 5 subbab. Yang pertama ada akuntansi sebelum 1930, yang kedua ada akuntansi tahun formatif pada tahun 1930 hingga 1946, yang ketiga ada akuntansi pasca perang pada tahun 1946, yang keempat ada akuntansi periode modern, dan yang kelima akuntansi pasca IFRS. Di sini kami akan membahas akuntansi sebelum tahun 1930. Sebelum tahun 1930, teori akuntansi sebagai suatu peranata penalaran logis yang dirumuskan dengan baik. Biasanya tidak mendahului praktek akuntansi. Jika mendahului praktek akuntansi, maka sekaranglah hal tersebut dapat dilakukan. Perkembangan praktek dan pemikiran akuntansi sebelum tahun 1930. Perkembangan praktek akuntansi sangat dipengaruhi oleh dua periode masa kelesuan ekonomi abad ini, yaitu pada awal tahun 1930-an dan tahun 1960-an. Pada tahun 1930 dan 1960, tekanan-tekanan timbul dari para individu dan kelompok di luar profesi akuntansi yang tidak merasa puas dengan para akuntan, praktek, dan para akademisi. Selanjutnya, perkembangan standar akuntansi sebelum tahun 1930. Pada tahun 1894, American Association of Public Accountants atau AAPA membuat resolusi yang menyatakan bahwa urutan penyajian di dalam neraca harus dimulai dari realisasi yang paling cepat sampai yang paling lambat dalam mengidentifikasi secara jelas penekanan pada penyajian informasi kepada kreditor. Dalam hal penyajian laporan keuangan, American Institute of Accountants atau AIA mengeluarkan memorandum dalam suatu buletin edisi tahun 1929 yang menyatakan bahwa suatu bentuk neraca yang lebih ringkas biasanya disiapkan untuk disebarkan kepada masyarakat umum, tetapi aspek yang esensial tidak boleh dihilangkan. Selanjutnya kami akan membahas akuntansi tahun formatif pada tahun 1930 hingga 1946. Periode ini terbagi menjadi dua. Yang pertama ada periode pembentukan pada tahun 1930 hingga 1946. Sebagai akibat dari crash di pasar modal pada tahun 1929, American Institute Certified Public Accountants atau AACPA bekerjasama dengan New York Stock Exchange atau NYSE membuat 5 Broad Accounting Principle atau 5 prinsip dasar akuntansi pada tanggal 22 September 1932 yang kemudian dikembangkan menjadi Generally Accepted Accounting Principles atau GAAP. Solusi yang ditawarkan oleh AACPA pada periode ini adalah edukasi untuk pengguna laporan akuntansi terhadap keterbatasan laporan, dan yang kedua, pengembangan laporan untuk membuat perusahaan informatif terhadap pengguna. Selanjutnya ada periode Komite Prosedur Akuntansi pada tahun 1936 hingga 1946. Pada tahun 1933, AACPA membentuk komite khusus pengembangan prinsip akuntansi yang kemudian diganti dengan Komite on Accounting Procedures atau CAP. CAP secara khusus menangani masalah akuntansi yang berkaitan dengan transaksi perang. Selama tahun 1938 hingga 1939, CAP menerbitkan 12 Accounting Research Bulletin
atau ARB. Kontribusi yang dihasilkan ada dua. Yang pertama adalah keseragaman praktek akuntansi secara signifikan telah mengalami perbaikan. Dan yang kedua, kebijakan akuntansi yang dibuat di Amerika dibuat untuk sektor swasta. Yang ketiga, kita akan membahas tentang akuntansi pasca perang pada tahun 1946. Periode setelah Perang Dunia. Setelah Perang Dunia berakhir, terjadi boom ekonomi di Amerika, sehingga industri-industri memerlukan tambahan modal yang sangat signifikan untuk ekspansi usaha. Ekspansi ini digunakan untuk menciptakan lapangan kerja dan uang di dalam perekonomian. Dengan pasar modal, industri mulai aktif menggait uang yang tersedia di masyarakat lewat go public. Baik, akan saya jelaskan untuk melanjutkan penjelasan dari rekan saya. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang post-war periode. Dari tahun 1946 sampai 1959. Pada tahun 1940, terdapat 4 juta pemegang saham. Pada tahun 1952, terdapat 7 juta pemegang saham. Pada tahun 1962, terdapat 17 juta pemegang saham. Hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar pabrik di USA sangat berkepentingan terhadap laporan keuangan perusahaan. Nah, kemudian pada tahun 1946 sampai 1953, pada masa perang, CIP berhasil menerbitkan 18 ARB. Walaupun komite cukup berhasil menghilangkan praktek-praktek akuntansi yang banyak menjadi pertanyaan pada tahun 1930-an, akan tetapi strategi ini menimbulkan banyak masalah baru pada akhir tahun 1940-an dan awal tahun 1950-an. Kemudian CIP gagal menyusun rekomendasi positif yang berkaitan dengan prinsip akuntansi secara umum. Sebagai akibatnya, terjadi suplai berlebihan dalam standar akuntansi. Nah, banyak praktek akuntansi alternatif harus bermunculan karena tidak ada teori akuntansi yang dapat digunakan sebagai dasar. Pada tahun 1950, Standard Advisory Board atau dikenal dengan SAC mengusulkan amandemen regulasi S-X untuk menggunakan konsep all-inclusive. Usulan ini merupakan konfrontasi secara langsung terhadap ARB sebanyak 32. Kemudian pada periode berakhir CIP, pada tahun 1957 sampai 1959 adalah masalah transisi pengembangan SAK di Amerika Serikat yang ditandai dengan kritikan pada CIP. Yang pertama, praktisi keuangan dan akuntansi pada UKM merasa tidak terakomodasi pendapatannya pada ARB. Kemudian yang kedua, CIP terlalu lamban dalam menekan isu dan melonjak posisi yang tidak populer pada topik-topik yang kontroversial. Pada tahun 1997, American Accounting Association atau disebut dengan AAA mempublikasikan statement yang mendasari konsep dan definisi standar akuntansi dengan pendekatan deduktif. Nah, dalam pertemuan tahunan AECPA pada tahun 1957 dibentuk Special Committee on Research Program. Laporan dari komite ini menjadi cikal bakal didirikannya Accounting Principles Board atau dikenal dengan APB dan Accounting Research Division atau dikenal dengan ARD. Laporan itu menekankan perlunya riset untuk mengembangkan standar akuntansi. Kemudian di akuntansi periode modern yakni 1959 sampai sekarang, ada pembentukan APB. Yang pertama, APB terbentuk atas 18 sampai 21 anggota yang berasal dari AECPA. Kemudian yang kedua, anggota mempresentasikan GIP besar dan kecil, akademi dan industri wisata. Yang ketiga, harapan pembentukan opini APB berdasarkan studi dan divisi riset.
Dan hasil studi divisi riset akan dipublikasikan ke Accounting Research Studies. Dua publikasi pertama yaitu dalil-dalil akuntansi dan kumpulan prinsip akuntansi yang lebih baik. Kemudian ada pasca kegagalan APB atau kegagalan APB. Di awal tahun APB, di tahun pertama, APB mengalami kegagalan, keraguan, serta kritikan dari berbagai pihak. Kemudian keluarlah ARSS 1 dan 3. Nah, yang pertama ARSS 1, The Basic Postulates of Accounting oleh Marus Monich yang dipublikasikan pada tahun 1961. Kemudian ARS yang ketiga, Tentative Set of Board Accounting Principles for Business Enterprise oleh Robert Source and Monich. Nah, isu yang paling awal muncul tentang investment tax credit pada November 1962, pengeluaran opini APB nomor 2 yang berkaitan dengan investasi kredit pajak menyebabkan masalah lain. Cara pelaporan investasi kredit pajak menggunakan flow-through method atau deferral method. Kemudian ada APB opinion nomor 2 yang memilih untuk menggunakan deferral method, namun hal ini mendapat tentangan dari GIP dan SEC. GIP tidak menganjurkan clean-nya untuk memenuhi APB tersebut, sedangkan SEC mengeluarkan ASR 96 yang memperbolehkan perusahaan yang ingin mendaftar di bursa untuk menggunakan kedua alternatif tersebut. Setelah itu, APB mengeluarkan APB opinion nomor 4 yang mendukung ASR nomor 96. Dari hal tersebut dapat dilihat bahwa APB opinion tidak memiliki kekuatan yang mengikat sehingga otoritasnya masih dilakukan. Akhirnya, Dewan AECBA mengeluarkan peraturan bagi perusahaan yang tidak mematuhi aturan APB harus mengungkapkan dan auditor harus mengungkapkan konsekuensi dari tindakan klaimnya tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa proses pembuatan standar pelaporan belum menggunakan pendekatan dual purpose. Selanjutnya, ARS 7 dan 4 Statement APB. ARS 7 mengenai Inventory of Generally Accepted Accounting Principles for Business Enterprises oleh Paul Grady menuai kesuksesan. 4 Statement APB mencakup banyak topik yang sama dalam ARS 7, tetapi di luar dari studi tersebut. The Embedded APB. Yang pertama, APB number 8 bersumber pada penelitian Ernest L. Hicks mengenai Accounting the Cost of Pension Plans. Yang kedua, APB Opinion number 9 yang menyetujui area hal luar biasa dan earning per share. Yang ketiga, APB Opinion number 11 bersumber pada penelitian Holm-Black mengenai Inter-Period Allocation of Corporate Income Taxes. Yang keempat, akhir tahun 1967, APB akhirnya menunjukkan fungsinya dan perilaku yang berarti. Kritik penyusunan standar, exposure untuk opini APB tentatif sangat terbatas dan menyebabkan proses terlalu lama. Yang kedua, kontroversi antara kombinasi bisnis dan goodwill yang paling banyak menghabiskan waktu dan masalah. 3. Tidak ada kerangka teoritis yang ditetapkan. Dan yang keempat, masalah dengan kombinasi bisnis menimbulkan proses pembuatan standar yang terlalu lama dan banyaknya tekanan dari luar. The Will and True Blood Committee. Setelah itu, muncullah dua kelompok studi, yaitu yang pertama, The Wade Group Report, yang bertujuan untuk penyusunan prinsip akuntansi. Rekomendasi dari The Wade Group ada 3. Yang pertama, pembentukan Financial Accounting Foundation, pembentukan Financial Accounting Standard on Board, dan yang ketiga, pembentukan Financial Accounting Standard Advisory Council. Dan yang kelompok studi kedua ada The True Blood Group Report yang bertujuan untuk meneliti tujuan dari pelaporan keuangan. Dengan rekomendasinya ada 2, yaitu yang pertama, tujuan dari pelaporan keuangan, dan yang kedua, kerangka dasar penyusunan conceptual framework. Pada 1 Juli tahun 1973, FASB resmi didirikan. Lalu laporan dari True Blood dijadikan sebagai kerangka konsep dalam proses pembuatan standar. Tanggung jawab
FASB berbeda dengan APB. Yang pertama, APB bekerja ke arah pembuatan standar dengan two-pronged approach, sedangkan FASB yang baru merupakan divisi research untuk membuat standar akuntansi keuangan dan melaporkan cara yang paling efisien dan lengkap. Pernyataan FASB lebih berdasarkan penelitian daripada standar sebelumnya dari CAP atau APB. FASB juga meluncurkan rancangan konseptual framework sebagai usaha untuk menyediakan sebuah konstitusi untuk fungsi pembuatan standar. The FASB an overview. FASB tidak berada di bawah AICPA. FASB didukung 6 organisasi profesi yaitu AAA, AICPA, Financial Analyst Federation, Financial Executive Institute, Institute of Management Accountants, dan Securities Industry Association. Kumpulan organisasi profesi ini diberi nama Financial Accounting Foundation. Yayasan ini bertugas mengusulkan dan memilih Board of Trustees atau Majelis Wali Amanat. Tugas Board of Trustees adalah mencari uang, memilih anggota FASB, dan mengawasi pekerjaan FASB. Proses penyusunan standar FASB. Yang pertama, identifikasi masalah serta seluruh aspek permasalahannya. Yang kedua, membentuk satuan tanggung jawab. Yang ketiga, mengusulkan memorandum diskusi. Yang keempat, mengedarkan pada pihak-pihak yang berminat. Kelima, mengadakan audiensi publik. Keenam, mengeluarkan exposure draft dan meminta komentar. 7, mempertimbangkan komentar tertulis. 8, mengeluarkan exposure draft lain atau pemilihan final vote dilakukan oleh Dewan. Dan yang 9, 5 dari 7 suara dibutuhkan untuk mengeluarkan standar. Assessment of the FASB. Hasil evaluasi terhadap FASB oleh FAF adalah yang pertama, proses yang baru membutuhkan pertimbangan mendalam dari seluruh pemakai. Yang kedua, proses membutuhkan penilaian untuk memperkirakan dampak yang mungkin timbul dari standar yang diusulkan. 3, keberhasilan sebuah standar tidak ditentukan oleh penyusun, tapi harus diasimilasikan dengan pemakai. 4, proses asimilasi membutuhkan pendidikan untuk memperlihatkan nilai-nilai dalam standar yang diajukan. Evaluation of FASB power. Yang pertama, peralihan kekuasaan penyusunan standar dari AICPA ke FASB. Yang kedua, AICPA membentuk EC sebagai penghubung ke FASB yang bertugas untuk merespon nota diskusi, meminta komentar, dan membuat ulasan draft awal. 3, adanya investigasi oleh Kongres yang menyimpulkan bahwa proses penyusunan standar sangat dipengaruhi oleh 4 badan, yaitu FASB, AICPA, Big SPA Firms, dan SEC. Beberapa organisasi seperti AICPA, SEC, dan GASB diciptakan oleh FIF ini berusaha untuk membatasi kekuasaan FASB sebagai pembuat standar. Pada saat pembuatan standar dialihkan dari AICPA ke FASB, AICPA membentuk Accounting Standard Executive Committee untuk merespon memorandum diskusi, pengungkapan draft, memberikan komentar tertulis, dan menyiapkan paper mengenai suatu isu untuk FASB yang dapat menjadi agenda tambahan bagi Dewan. ACSEC mengeluarkan 2 pengumuman, yaitu Statement of Position dan Industry Accounting Guide. Sarbanes-Oxley Act atau SOX, terdapat skandal Enron yang menyebabkan terjadinya perubahan besar pada profesi akuntansi publik. SEC menerbitkan Sarbanes-Oxley Act atau SOX serta mendirikan PCAOB yang bertugas mengatur sektor privat. SOX dibangun oleh Public Company Accounting Oversight Board. PCAOB bertanggung jawab atas KAP terdaftar, penyusunan standar audit, pengawasan KAP, penegakan ketaatan terhadap SOX. SOX lebih mengatur independensi auditor, keperluan penyimpanan record,
peran komite audit dalam tata kelola perusahaan, keterangan CEO dan CFO dalam laporan keuangan, dan penalti bagi ketidakpatuhan. Pada awalnya, SOX terlihat hanya mempengaruhi profesi auditing. Implementasi SOX menjadi fokus utama dalam perusahaan publik dan kantor akuntan publik. International Convergence. Saat ini tidak ada sekelompok standar akuntansi yang berkualitas tinggi dalam semua pasar modal. USGAAP belum diterima secara universal. Ungkapan harmonisasi yang digunakan selama bertahun-tahun digantikan dengan ungkapan konvergen. Pada tahun 2002, IASB dan FASB mengumumkan secara formal bahwa mereka akan mengkonvergensikan GAAP dan IFRS. Akuntansi pasca IFRS. IFRS merupakan standar akuntansi internasional yang diterbitkan oleh International Accounting Standards Board atau IASB yang menjadi standar global untuk penyusunan laporan keuangan perusahaan publik. Awalnya, IFRS merupakan perkembangan dari standar akuntansi global yang ditunjukkan untuk mendorong penggunaan standar akuntansi global dengan kualitas tinggi yang dipelopori oleh IASB yang dahulu bernama Komisi Standar Akuntansi Internasional. Kini setelah berhasil diterbitkan, IFRS adalah sistem yang dipakai oleh sebagian besar negara, baik dalam mengelola bisnis nasional maupun internasional. Aspek-aspek tertentu dari praktek bisnis yang merupakan aturan wajib IFRS. Yang pertama, pernyataan posisi keuangan. Pernyataan ini biasa dikenal dengan nama neraca. IFRS mempengaruhi cara di mana komponen neraca dilaporkan. Yang kedua, pernyataan penghasilan komprehensif. Pernyataan ini dapat berbentuk satu pernyataan atau dapat dipisahkan menjadi laporan laba rugi dan laporan penghasilan lain termasuk properti dan peralatan. Yang ketiga, pernyataan perubahan ekuitas. Pernyataan ini biasa dikenal laporan laba yang ditahan. Pernyataan ini mendokumentasikan perubahan laba perusahaan untuk periode keuangan tertentu. Yang keempat, laporan arus kas. Laporan ini merangkum transaksi keuangan perusahaan pada periode tertentu, memisahkan aliran kas dalam operasi, investasi, dan pembiayaan. Komponen laporan keuangan setelah IFRS. Yang pertama, ada laporan posisi keuangan. Yang kedua, laporan laba rugi komprehensif. Yang ketiga, laporan laba rugi perubahan ekuitas. Yang keempat, laporan arus kas. Dan yang kelima, catatan atas laporan keuangan. Hal-hal pokok yang diatur dalam standar akuntansi. Yang pertama, pengukuran dan penilaian. Untuk menentukan nilai dari suatu elemen laporan keuangan, baik pada saat terjadinya transaksi keuangan maupun pada saat penyajian laporan keuangan. Yang kedua adalah pengakuan. Pengakuan merupakan kriteria yang digunakan untuk mengakui elemen laporan keuangan, sehingga elemen tersebut dapat disajikan dalam laporan keuangan dan mencapai tujuan terbentuknya IFRS. Yang ketiga, penyajian dan pengungkapan laporan keuangan. Untuk menentukan jenis informasi dan bagaimana informasi disajikan dan diungkapkan dalam laporan keuangan. Suatu informasi dapat disajikan dalam laporan neraca, laporan laba rugi, atau berupa not yang menyertai laporan keuangan. Standar IFRS lebih condong kepada penggunaan nilai wajar, terutama properti investasi. Beberapa aset tak berwujud, aset keuangan, dan aset biologis. Penggunaan model nilai wajar dalam menilai properti investasi akan menimbulkan perubahan dalam nilai properti investasi tersebut. Perubahan nilai tersebut bisa naik ataupun turun. Apabila nilai tersebut mengalami kenaikan, maka perusahaan mendapatkan keuntungan dari selisih kenaikan tersebut. Sebaliknya, apabila nilai tersebut turun, maka perusahaan akan mengalami kerugian. Keuntungan dan kerugian dari perubahan nilai tersebut akan diakui dalam laporan laba rugi. Sehingga penerapan model nilai wajar dan properti investasi akan berpengaruh terhadap pengakuan laba perusahaan. Maka secara tidak langsung
Maka secara tidak langsung, penerapan IFRS akan mempengaruhi laba dan ekuitas perusahaan. Sekian yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.